Saya amat senang untuk bersama-sama dengan kita semua dalam acara puji-pujian pada hari ini. Sebelum kita mulakan acara puji-pujian kita, mari saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan memimpin kami semua sehingga pada saat ini kami dapat meneruskan acara kebaktian KKR secara online. Bapa berkati acara puji-pujian ini agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan, semuanya ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, sebagai lagu pertama kita, mari kita nyanyi dalam LPMI 159 karena Yesus hidup. Tuhan kirim anaknya Yesus mencinta dan menyembuhkan, memberi ampun yang tebus aku. Dia mati tetapi bangkit dan hidup. Yesus hidup, masa depan terang. Yesus hidup, takut hilang, aku pasti masa depanku penuh pengharapan karena Yesus hidup. Yesus lahir ke dunia ini, seluruh alam bergembira, tapi lebih besar sukaku karena Yesus mati namun hidup lagi. Yesus hidup, masa depan terang. Yesus hidup, takut hilang, aku pasti masa depanku penuh pengharapan karena Yesus hidup. Baiklah, sebagai lagu kedua kita, mari kita buka dalam LPMI 62, Yesus Cinta Aku. Yesus cinta padaku, Alkitab terangkan itu, meski kecil dan lemah, aku juga miliknya. Ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, ya Yesus
itu saja untuk puji-pujian kita pada hari ini. Saya serahkan acara seterusnya kepada petugas yang seterusnya. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, ditinggikanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di syurga. Bapa, selamat hari Sabat kami ucapkan Bapa. Terima kasih karena pada saat ini Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu. Di dalam kesibukan duniawi yang kami telah lalui, Engkau terus memberkati kami Bapa, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama melalui kebaktian KKR wilayah 1. Bapa, pada Sabat ini kami ingin serahkan sepenuhnya di tangan Engkau kebaktian yang kami sedang jalankan Bapa. Kami percaya Engkau beserta dengan satu persatu petugas dalam kebaktian ini. Kami percaya Engkau mengurapi mereka dengan Roh Kudus-Mu agar semuanya dapat bekerja dan juga dapat melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami sebentar nanti, yaitu Pastor Brian Lee. Kami percaya Engkau menyertai dia, agar apa sahaja yang dikatakannya itu, semua itu datang daripada Engkau Bapa, agar kami dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau mengurapinya Bapa dengan firman-firman-Mu, agar apa sahaja yang dibicarakan itu, semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami semua yang akan mendengar, kami percaya Engkau beserta dengan kami, dan kami percaya Engkau jauhkan segala kuasa kejahatan dan jauhkan segala godaan syaitan Bapa, agar kami dapat terus kuat dan juga terus fokus di dalam kebaktian dan juga di dalam khotbah yang akan kami dengar sebentar nanti. Kami mohon juga agar Engkau menyertai kami di mana sahaja kami berada Bapa, maupun jauh ataupun dekat, di dalam kediaman kami Bapa, di mana sahaja kami berbakti Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami dan juga Engkau sentiasa beserta dengan kami di dalam kebaktian ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat beserta dengan kami. Kami percaya Engkau memberikan mereka kerinduan Bapa untuk berkumpul bersama-sama di dalam kebaktian. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang Engkau telah berikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami telah lakukan, sama ada kami sadar atau tidak. Kami percaya Engkau Maha mengetahui semua itu, dan kami percaya Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang kami telah lakukan. Semua ini kami serahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu jadi. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Bapa. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni
Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang ada bersama-sama pada pagi ini. Sebelum saya meneruskan kesaksian saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Roslin Singkoy, saya daripada Gereja SD Kudat. Hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian macam mana pengalaman saya bersama dengan Yesus. Pada bulan Julai tahun 2019 saya telah mengalami kemalangan jalan raya, di mana pada dalam kemalangan itu saya telah mengalami patah tulang leher, yaitu tulang C7, dan menyebabkan tangan saya sangat lemah. Jadi saya telah dihantar ke Hospital Queen Elizabeth II dan saya ditahan selama dekat 1 bulan. Dan pada masa tersebut, dokter pakar menyarankan supaya saya membuat pembedahan dengan segera untuk mengeluarkan saraf saya yang tersepit. Jadi saya sangat susah hati dan saya memang tidak mau dibedah. Dan saya sangat bergumul kepada Tuhan supaya saya tidak jadi dibedah. Dan saya sangat mengharapkan keajaiban, kesembuhan daripada Tuhan. Dan dalam saya telah meminta untuk penangguhan daripada membuat pembedahan tersebut. Dan dalam masa 3 bulan saya sangat bergumul kepada Tuhan, sebab dokter telah memberi tempoh 3 bulan untuk berpikir. Jadi saya dalam masa 3 bulan saya sangat bergumul kepada Tuhan. Saya bergumul, saya berdoa, dan saya banyak mendengar khotbah di YouTube yang mengenai dengan penghiburan, macam mana mengatasi ketakutan. Dan saya sangat diberkati dengan banyak khotbah-khotbah yang saya dengar. Jadi saya sangat bergumul, sepanjang hari saya berdoa, sepanjang malam saya berdoa, saya bergumul, dan saya memohon kepada Tuhan supaya saya tidak jadi membuat pembedahan. Dan puji Tuhan, karena pada bulan Oktober tahun lalu saya telah berjumpa dengan dokter pakar, dan janji saya yang terakhir, saya sangat diberkati dan bersyukur kepada Tuhan. Dan melalui doa-doa semua orang, Anda semua, saya mengetahui yang ada yang telah mengetahui kejadian yang berlaku kepada saya, dan mereka telah membantu semua dalam doa. Dan saya percaya melalui doa-doa Anda semua itu Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab, sehingga saya tidak jadi untuk membuat pembedahan. Dokter telah mengesahkan bahwa saya tidak payah membuat pembedahan, dan saya telah pulih daripada masalah tersebut. Puji Tuhan, karena Tuhan telah mendengar doa saya. Dan kalau kita betul-betul berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan Dia akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Itu kesaksian saya, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me. My sin each time I come into your presence, I stand in wonder once again. Your grace still amazes me, your love each day.
patient Savior. You make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Selamat Urus Sabat. Happy Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Sabat. Shalom, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Sabat. Happy Sabat Day. Kami dari anggota SD Lotong Pudak dari keluarga John ingin mengucapkan Selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga dari Gereja Lotong ingin mengucapkan Selamat Hari Sabat. Bye. Happy Sabat. Salam semua, kami daripada gereja SD Lampakin mengucapkan Selamat Hari Sabat. Damai sejahtera Kristus bersama dengan setiap kita pada malam ini. Kita puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Walaupun dunia sekarang ini mengalami pandemik COVID-19 dan tidak dapat melaksanakan kebaktian kebangunan rohani di gereja, tetapi
dapat melaksanakan program ini melalui aplikasi. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Tajuk pelajaran pada malam hari ini adalah menjalani kehidupan di akhir zaman, gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari terakhir. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan meneruskan kebaktian kepada rohani dengan pelajaran yang bertajuk menjalani kehidupan di akhir zaman. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, semuanya setuju dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita perhatikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, yaitu tentang menjalani kehidupan di akhir zaman, gaya hidup Kristen dan peristiwa hari terakhir. Soalan yang pertama, apa artinya hidup mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah? Dalam konteks itu, apakah dekatnya kedatangan Kristus menjadikan kita lebih inklusif atau lebih eksklusif? Soalan yang kedua, semasa kita menantikan kedatangan Kristus, perlukah Alkitab? Manakah petikan Alkitab, manakah yang paling berguna dalam mempelajari tentang bagaimana mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Soalan yang ketiga, pada skala 1 hingga 10, dengan 10 yang tertinggi, seberapa yakinlah Anda bahwa Anda akan diselamatkan sekiranya Kristus datang kembali pada hari ini? Berusahalah untuk bersikap jujur. Mari kita perhatikan satu ayat yang terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Ia berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup dengan bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang ke-14, Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita miliknya, serta mendorong kita berbuat baik. Nah, saudara-saudari sekalian, mari kita perhatikan tulisan dari kitab suci ini mengajarkan pelajaran yang sangat berbeza berbanding apa yang disampaikan dalam kata-kata daripada orang ramai yang mengaku sebagai mereka yang mempercayai Injil. Kita didesak untuk hidup dengan mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Tuhan di dunia sekarang ini, dan menantikan kemunculan Tuhan yang agung dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terdapat beberapa orang yang telah membantah hasil karya saya. Saya ini adalah Puan Nyonya White. Mereka berkata, kamu akan menganggap bahwa hari Tuhan itu sudah hampir pada saat kamu mendengarkan Puan White berbicara mengenai kedatangan Kristus. Dia telah memberitakan hal yang sama selama 40 tahun terakhir ini. Dan Tuhan belum datang lagi, katanya di sini. Sama saja dari permulaan hingga sekarang ini. Penolakan ini mungkin adalah kata-kata yang menentang kenyataan yang difirmankan oleh Kristus sendiri. Dia telah berkata melalui mulut murid yang dikasihi,
"Ya, aku akan datang segera," katanya. Dan Yohanes menjawab, "Sesungguhnya marilah engkau, ya Tuhan Yesus." Tuhan telah mengatakan bahwa orang-orang yang setialah yang akan didapati sedang bersedia dan sedang menantikan Dia. Masa yang tepat mengenai kedatangan Kristus tidak dinyatakan. Yesus berkata, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya. Tetapi Dia juga memberi tanda-tanda kedatangannya dan berkata, "Apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula." Dia meminta mereka, ketika tanda-tanda kedatangannya akan muncul, bangkitlah dan dongkaklah ke langit, karena sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan memperhatikan hal-hal ini, Rasul menulis, "Tetapi kamu saudara-saudara seiman, kamu tidak hidup dalam kegelapan." Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti kedatangan seperti pencuri. Kamu semuanya orang yang hidup dalam cahaya, orang yang tergolong pada siang yang terang. Oleh karena kita tidak mengetahui akan waktunya kedatangan Kristus, kita harus hidup dengan mengawal diri dan menghormati Tuhan di dunia ini. Kristus menyerahkan dirinya untuk kita agar Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menyucikan baginya orang-orang yang khusus, tekun dalam melaksanakan pekerjaan yang baik, umat-umatnya yang harus memelihara sifat mereka yang khusus ini sebagai wakil-wakilnya. Nah, saudara-saudari, jangan lupa, kita yang menjalani kehidupan di akhir zaman ini, kita harus memelihara sifat yang khusus sebagai wakil-wakilnya. Katanya di sini, ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka semua. Contohnya, orang yang kaya harus membawa harta mereka, yang terhormat membawa pengaruh mereka, yang terpelajar harus membawa hikmat mereka, yang miskin ada bahagianya juga, harus membawa kebajikan mereka. Jika mereka ingin menjadi para pekerja yang efektif dengan Tuhan, mereka harus menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan, agar mereka dapat memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar pada wajah Yesus Kristus, katanya di sini. Kita membaca tentang golongan orang-orang yang menolak kedatangan Yesus, tetapi untuk golongan seperti ini, kedatangannya akan seperti pencuri pada malam hari, dan mereka tiba-tiba akan ditimpa kehancuran. Berapa ramai yang sanggup tidur dalam buaian keselamatan duniawi, tetapi sudah tiba masanya untuk kita bangun dari tidur. Rasul berkata, oleh itu kita tidak seharusnya tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kita harus bangun untuk mengetahui tanda-tanda zaman dan memberikan amaran kepada orang lain. Ramai orang yang mengatakan kepada mereka yang sudah bersedar, usahlah mengganggu dirimu sendiri. Teruskan sahaja di dalam ketidaktaatan. Teruskan sahaja memuliakan dirimu sendiri dan hidup dalam kesenangan. Hari Tuhan itu masih terlalu lama lagi, katanya. Haruskah kita katakan ini bersama-sama dengan para pengejek akhir zaman? Di manakah janji kedatangannya? Sejak para orang tua kita direhatkan, segala perkara masih berlanjutan seperti sejak awal penciptaan. Saya tidak mau bersama dengan golongan ini. Saya mau membangkitkan orang-orang dengan berita tentang kedatangan Kristus yang hampir tiba, katanya di sini. Mereka yang mempunyai pengetahuan
tentang kebenaran hari ini, itu sebenarnya berada di bawah tanggung jawab besar di dunia ini. Mereka harus memberi peringatan kepada orang-orang tentang hal-hal penghakiman yang akan datang. Mereka harus menjadi wakil Kristus kepada orang lain. Mereka harus mengangkat pikiran mereka kepada Tuhan, membuka pintu hati mereka kepada Yesus, dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati mereka dan tinggal bersama mereka. Kita mesti menobatkan Kristus di dalam hati, agar bait suci jiwa kita dapat dibersihkan dari setiap kekotoran. Kedatangan Juru Selamat kita haruslah menjadi suatu kenyataan yang hidup bagi kita. Saya mau ulangi lagi di sini, katanya kedatangan Juru Selamat kita haruslah menjadi suatu kenyataan yang hidup bagi kita. Persoalan yang sangat penting untuk masa ini adalah bagaimana dengan jiwa saya? Adakah saya ingin mengulangi kata-kata Kristus? Adakah saya mengajar anak-anak saya bahwa mereka mempunyai jiwa untuk diselamatkan? Bahwa kedamaian dan kekudusan mesti menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka? Adakah saya mengajar mereka untuk meletakkan tangan mereka kepada tangan Kristus agar Dia dapat membimbing mereka? Beberapa soalan ini perlu kita pikir-pikirkan supaya kita tahu di mana posisi kita pada saat ini. Selanjutnya, gaya hidup Kristen dan peristiwa akhir zaman. Satu tanggung jawab yang besar. Kita ada pekerjaan yang memerlukan kesungguhan sendiri. Kita harus datang kepada Kristus tanpa bertangguh-tangguh lagi untuk rajin mempelajari Alkitab, sebab mempelajari Alkitab adalah sangat penting bagi kita. Kitab suci mampu menjadikan manusia lebih bijak untuk mengerti akan hal keselamatan. Namun tidak ramai yang menemukan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Manusia sering sahaja terpesona dengan hal-hal di dunia yang akan binasa ini. Mereka membangunkan pengharapan mereka pada asas yang tidak berharga, seperti menuliskan nama mereka di atas pasir. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus tidak mengindahkan perintahnya. Ini bahayanya. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berlimpah untuk dinikmati. Dan Dia mengharapkan kita untuk menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Tetapi ramai orang yang mengabaikan pekerjaannya, tidak berserah sepenuhnya kepada kehendaknya, merasakan bahwa apabila memikirkan tentang Tuhan dan perkara-perkara syurgawi, itu akan membuatkan mereka cenderung untuk menjadi murung dan putus asa. Ia adalah sesuatu yang akan memudaratkan kesihatan mereka jika membiarkan akal pikiran mereka memikirkan tentang subjek agama. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Puan White. Katanya, ketika saya masih muda, Tuhan membukakan kitab suci di hadapan saya, memberikan saya terang akan kebenaran firman-Nya. Lalu saya pergi untuk memberitakan kepada orang lain tentang berita keselamatan yang berharga itu. Tetapi saudara lelaki saya menuliskan kepada saya dan berkata, saya merayu kepadamu Puan White agar kamu tidak memalukan keluarga. Saya akan melakukan apa sahaja untuk kamu Puan White kalau kamu tidak menjadi sebagai pengkhotbah. Wah, ini merupakan satu cabaran bagi Puan White. Tapi apa yang diresponkan oleh Puan White berkata bahwa saya menjawab, saya tidak akan berhenti daripada memberikan kesaksian saya untuk Tuhan. Saya tidak akan berdiam diri kerana apabila Tuhan memberikan terangnya kepada saya,
dia bermaksud bahwa saya akan menyebarkannya kepada orang lain sesuai dengan kemampuan saya. Bukankah para imam dan penguasa datang kepada murid-murid dan memerintah mereka untuk berhenti berkhutbah di dalam nama Kristus? Mereka mengurung orang-orang yang setia di penjara. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan membebaskan mereka agar mereka dapat menyampaikan firman yang hidup itu kepada orang-orang itu. Ini adalah pekerjaan kita. Kita harus menyampaikan kebenaran itu seperti yang ada di dalam Yesus. Selama 30 tahun, Dia menjadi teladan kita. Dia bertahan menanggung penghinaan, dikeji, celaan, ditolak, dan kematian. Namun dia hidup, telah naik ke tempat yang tinggi untuk menjadi pengantara bagi kita semua. Sebelum penyalibannya, dia berdoa agar murid-muridnya dapat menjadi satu dengannya, seperti dia adalah satu dengan Bapa. Kesatuan sedemikian dengan Kristus akan membawa terang, kedamaian dan penghiburan bagi jiwa kita. Ketika dia pergi ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi, katanya. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Siapakah yang tidak mempunyai penghibur pada masa pencobaan? Ceritakanlah tentang kasih Kristus. Bicarakan mengenai kuasanya. Dan Anda mungkin dapat menikmati syurga di dunia ini untuk masuk ke syurga di dalamnya. Berilah respon kepada terang Tuhan. Dan Anda akan seperti taman yang disiram. Kesehatan Anda akan bertambah baik dengan kadar segera. Terang Anda akan bertambah tanpa disedari. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi ganjaran bagimu. Gaya hidup Kristen di akhir zaman, yaitu berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Seperti mana yang dinyanyikan dalam lagu tema, ku serahkan hidupku, kiranya ini menjadi satu slogan ataupun amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan seharian. Saya mau baca isi kandungan daripada lagu tema ini. Rangkap yang pertama berbunyi demikian, ku serahkan hidupku, ya Tuhanku, padamu dan sepanjang umurku. Yang kedua, biar kaki tanganku turut segala perintahmu, dengan ikhlas hatiku ku masyurkan kasihmu. Tidak ada perkara yang lain, hanya ku masyurkan kasihmu. Yang ketiga, mulutku penuhilah dengan sekalian anugerah. Bila aku bernyanyi, hanya Tuhan ku puji. Yang keempat, perintahkanlah hidupku, tinggal dalam hatiku, dan kehendak dirimu dan kehendak diriku tiada lagi berlaku. Kasih Tuhan dalam hatiku, aku berikan kepadamu, ya Almasih diriku. Ku serahkan padamu. Indah sekali isi kandungan daripada lagu ini, tentang penyerahan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudari, ini adalah pelajaran renungan untuk kita pada malam hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan di akhir zaman, yaitu gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Yang berikutnya, mari kita perhatikan soalan-soalan untuk kuis. Anda boleh screenshot supaya tak payah hafal demi soalan untuk menjawab kuis ini, ya. Yang pertama, apa arti hidup mengawal diri
ikhlas dan menghormati Allah. Dalam konteks itu, apakah dekatnya kedatangan Kristus menjadikan kita lebih inklusif atau lebih eksklusif? Yang kedua, semasa kita menantikan kedatangan Kristus, petikan Alkitab manakah yang paling berguna dalam mempelajari tentang bagaimana mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Soalan yang ketiga, pada skala 1 hingga 10, yang 10 itu adalah yang tertinggi, seberapa yakinkah Anda bahwa Anda akan diselamatkan sekiranya Kristus datang kembali pada hari ini? Berusahalah untuk bersikap jujur. Terima kasih. Ku serahkan hidupku, ya Tuhanku, padamu, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Biar kaki tanganku turut segala perintah-Mu, dengan ikhlas hatiku ku masyurkan kasih-Mu, ku masyurkan kasih-Mu. Mulutku penuhilah dengan sekalian anugerah, bila aku bernyanyi, hanya Tuhan ku puji, hanya Tuhan ku puji. Perintahkanlah hidupku, tinggal dalam hatiku, dan kehendak diriku tiada lagi berlaku, tiada lagi berlaku. Kasih dalam hatiku aku berikan padamu, ya Almasih diriku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kuasa bersemayam di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, seperti di bumi dan di sorga. Karena Engkau-lah kami sembah ya Bapa, karena Engkau-lah yang penuh kuasa, kasih dan kemuliaan. Puji dan syukur ya Bapa, karena kami sudah belajar firman-Mu melalui KKR sepanjang minggu ini, melalui YouTube. Biarlah pelajaran yang kami terima itu Bapa menjadi tauladan di dalam kehidupan kami, supaya sepanjang kami menunggu kedatangan Yesus, sentiasa kami diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan ini. Kami terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami diperkuatkan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan terus beserta dengan setiap kami,
supaya kami diberi kekuatan untuk setia menunggu kedatangan Yesus kedua kali di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua acara kami yang kami laksanakan. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa ini, menjawab sesuai dalam keperluan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, agar tidak menghalang berkat-Mu. Karena semua ini kami mohon dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kami berdoa. Amin.